Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini saya mereact video yang diupload oleh Perianto Jamasi ya pada 14 September 2021. Judulnya wow, mantan Ustadz ini berani-beraninya bongkar Al-Quran lagi. Cocok sebagai pengganti Muhammad KC. Mari kita bongkar ya, dia sebenarnya bukan seorang Ustadz dan tidak pernah menjadi seorang Ustadz. Bahkan dia itu seorang mungkin ya santri yang nyasar, santri yang tidak melaksanakan Al-Quran, yang mana Al-Quran mengharamkan khamr, dia minuman keras, yang mana Quran mengharamkan babi, dia makan babi, gitu. Meskipun minyak babi itu apa. Kemudian dia mengatakan bahwa saya ini masuk Kristen bukan karena duniawi loh. Lihat rumah saya batako. Akan kita bongkar bahwa dia masuk Kristen karena selangkangan, karena istri ya. Jadi dia dari katanya dari Jakarta, entah kenapa, entah dia nakal, entah dia apa nggak tahu, di pesantrenkan di daerah Cipatujah. Cipatujah itu daerah Tasikmalaya ya. Di sana tuh daerah-daerah yang biasanya untuk cari ya pesantren ada, untuk nyari ilmu juga ada ya, karena si MKJ pun pernah di gua Cipatujah ya mencari intuisi lah, yang saya bilang tadi. Si MKJ itu dulunya pernah mendukun lah tuh kira-kira ya. Kemudian dia katanya ngajar di madrasah, kemudian dia ke Jakarta. Di Jakarta dia itu kerja di perusahaan tukang bikin goreng goreng gaji babi itu, minyak babi itu. Dan dia pun menikmatinya. Itu kan sudah salah ya, salah pertama ya. Dalam fikih itu kalau khamar itu haram maka menjualnya haram, dalam hadis ya. Membuatnya haram, menjualnya haram, meminumnya pun haram, mendistribusikannya haram. Sama dengan babi, makan babi nggak boleh, menjual babi nggak boleh, kemudian menggoreng babi pun nggak boleh. Dan dia ada pada bisnis babi ini. Jelas dia sudah melakukan tindakan keharaman, dan dia minuman keras katanya waktu itu di Jakarta. Kemudian bosnya membawa dia ke NTT, kerja di sebuah hotel atau apa gitu, karena dia pernah berlatih memasak gitu. Dan di sana dia keceplosan, akhirnya saya ketemu sama perempuan. Nah, di channel saya dulu, saya lupa lagi di mana itu ada ya. Saya ketemu perempuan. Nah, lalu dia belajar Alkitab. Jadi dia belajar Alkitab itu karena perempuan. Namanya katesisasi. Sebelum nikah itu ada persyaratannya. Nama ada pembinaan, entah 6 bulan, 7 bulan ya. Dipelajarkan Al-Quran seperti halnya si Fatimah Sadia. Belajar Alkitab, lalu dibaptis, lalu nikah. Jadi dia sebenarnya nikah itu gara-gara perempuan, atau kasarnya dia itu masuk murtad gara-gara selangkangan. Itu aja jujur, sudah nggak usah banyak nggak usah banyak cerita A, cerita B, sudah gampang. Coba tunjukkan surat baptis Anda tanggal berapa, tahun berapa. Tunjukkan juga surat nikah Anda. Pemberkatan nikahnya di mana dan tahun berapa. Akan ada korelasi antara Anda masuk Kristen karena nikah. Saya jamin. Coba tunjukkan, biar saya analisisnya demikian ya. Oke, next coba dulu ya bagaimana dia tuh ngomongnya. Dan dia agak berani juga nih. Tapi beraninya saya bilang harus pakai ilmu ya, dan harus memiliki kelebihan. Dan dia kualitasnya di bawah MKC. Kalau MKC tidak pernah minuman keras sebelum dia murtad ya. Kalau main perempuan saya nggak tahu. Kalau main perempuan mungkin ya, karena dia sering ngomong kan waktu itu, ngomong masalah bisnis lenjer ya di Arab, walau lam bisawab. Dan si KC masuk Kristennya karena bapaknya, itu pun melalui perdebatan selama 3 tahun. Dari 2020 sampai 2023 ya. Kalau dia ya karena selangkangan, karena istrinya ya. Demikian, silakan cek ya. Jadi di situ yang saya bikin aneh ketika saya tabrakan itu, saya menabrak mobil ini, saya terguling ini. Itu saya dengan kecepatan ya 80 km per jam. Tetapi badan saya ini tidak ada satupun darah yang keluar. Tidak ada. Gitu. Tidak ada darah satupun yang keluar. Gitu. Itu saya kaget. Maksudnya, saya ketika saya ditolong oleh orang-orang di sekitar situ, itu saya merasakan, wah jangan-jangan ini malaikat maut, jangan ini jero. Saya bilang sama kawan-kawannya, wah pokoknya pikiran saya itu udah, wah saya pasti mati. Gitu. Karena ya 80 km per jam nabrak mobil dan terlempar ke aspal itu ya sangat luar biasa sekali gitu. Nah, ini persis dengan kesalahan nalar daripada si Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim ketika dia seorang muslim dan jadi mahasiswa, ketika dia mau lulus, dia tuh main-main ke pantai. Lalu Saifuddin tenggelam di laut ya, yang harusnya mati.
tapi dia hidup lagi. Tapi anehnya, kan dia masih muslim tuh. Tentu kan yang menolong dia adalah Allah As-Salam. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim As-Salam. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha menyelamatkan. Tetapi dia mengatakan, aduh Yesus menolongku. Salah. Anda waktu itu seorang muslim, saya Ibrahim. Dan Anda ditolong oleh Allah. Ini pun sama, si Febrian tabrakan, lalu selamat, kan gitu. Dan dia waktu itu sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, kenapa Anda berterima kasih kepada Yesus? Oke, harusnya kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha menyelamatkan di waktu itu. Karena waktu itu Anda seorang muslim ya. Oke, dan waktu itu Anda mungkin belum minuman keras dan belum makan minyak babi ya. Oke, next. Itu sih luar biasa parahnya banget gitu. Tapi motor saya nggak apa-apa juga, cuman makan ke lumpur doang kan enak. Coba lain kali tuh motor kalau tabrakan tuh ngajak-ngajak saya kayak ke lumpur, ke sawah kan enak tuh. Wah, tapi di situ saya langsung dibawa ke rumah sakit, dan luar biasa sekali, saya nggak sampai menginap di rumah sakit. Saya 1 jam dirawat di situ oleh dokter, langsung datang polisi nanya masak di situ, dan saya masak. Kalau masak, dan saya puji Tuhan, saya menjadi seorang koki di salah satu restoran di Surabaya. Dan ketika Nah, di sini ya, di restoran Surabaya tuh dia diajari untuk masak daging babi ya, minyak babi, dan dia menikmati minuman babi dan juga minuman keras. Nah, disinilah awal dia itu sudah menjadi seorang yang ingkar. Ya, kalau menurut Mu'tazilah itu bahaya ya. Kan ada yang ngomong Mu'tazilah tuh siapa, si Ibnu Kalam ya. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa orang yang berdosa itu bukan lagi seorang muslim. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh siapa? Harun al-Rasyid, bukan. Ya, pokoknya oleh ulama waktu itu dikatakan bahwa dia meskipun berdosa besar tetap sebagai seorang muslim. Menurut konsep Mu'tazilah dia sudah menjadi seorang kafir karena dia melakukan dan terus melakukan kesalahan. Makan babi, minum minuman keras, dan itu disengaja gitu. Meskipun karena pengaruh karena pengaruh bosnya atau pengaruh pekerjaan jadi demikian ya. Ada ini. Next. itu restoran saya itu waktu itu tuh dekat gereja Betani Nginden ya, yang mungkin kalau misalkan ada saudara kasih yang orang Surabaya tahu Betani Nginden di mana gitu, Nginden Inter. Nah, ketika saya ketemu kerja di situ, nggak lama saya bertemu dengan salah satu manajer hotel bintang 5, gitu, bintang 5 gitu. Dan dia menawarkan untuk saya menjadi koki di hotelnya, tepatnya di Hotel Kupang, di Kupang NTT. Nah, ketika saya bekerja di situ, mulai dari situ saya belajar tentang keselamatan, tentang kisah Al-Masih. Nah, Salah. Di situ Anda ketemu perempuan cantik. Kalau ingat persaksian Anda yang dulu. Kesaksian di depan Pak Mulbul, lalu saya ketemu dan wanita, lalu saya mencoba menutupi ya. Kenapa Anda tidak buka? Istri Anda orang mana? Anak Anda berapa? Tahun Anda nikah? Tahun kapan? Bulan kapan? Tanggal berapa? Lalu kapan Anda belajar Alkitab? Anda tuh belajar Alkitab dalam proses namanya katesisasi. Orang yang mau menikah dan beda agama harus dibaptis. Sebelum dibaptis harus dikatesisasi. Prosesnya lama, sekitar 6 bulan, 7 bulannya. Persis seperti si Fatimah Sadia. Kalau Fatimah saja kan orang Jawa, perempuan, mau kawin sama orang NTT, sebut saja Aselan ya. Aselan kan marga di NTT ya, sama, bla 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 bla. Lalu saya mimpi ABC, sama Anda juga begitu. Ya, begitu sama kalau Anda laki-laki kan gitu, nikah sama orang NTT yang mungkin Kristen dan pasti Kristen. Lalu Anda dikategorisasi. Nah, lalu belajar Alkitab, bla bla bla, udah ya demikian ya. Itu yang benar. Nah, coba Anda berkesaksian yang betul, yang jujur gitu loh. Dan nggak usah takut. Kenapa takut? Kalau Anda benar kan dan merasa malu, nggak apa-apa kok. Murtad gara perempuan tuh jujur. Saya murtad gara perempuan, titik sudah. Begini begitu kan gitu demikian ya. satu yang paling saya nggak terima dalam ajaran agama saya yang dahulu adalah tentang poligami. Itu satu ajaran yang paling saya alergi, paling saya anti. Kenapa saya paling anti dengan ibaratnya hukum-hukum poligami, dan saya nggak setuju dengan hukum poligami? Karena saya berpikirnya begini, saudara kasih. Ini pengalaman pribadi saya. Saya adalah seorang anak yang lahir dari keluarga broken. Ya. Perpisahan orang tua saya itu gara-gara pelakor. Nah, jadi ayah saya itu menikah lagi. Gitu. Menikah lagi,
Ya, karena memang dalam ajaran agama saya ya diperbolehkan. Karena memang ayah saya dulu adalah salah seorang ya pengusaha ya di Jakarta Barat, di daerah Selipi pada waktu itu. Karena saya juga kelahiran Jakarta Barat, saya kelahiran Selipi. Rumah saya dulu nih di belakang Menara Peninsula. Gitu. Jadi rumah saya itu dulu tuh di belakang yang sekarang tuh ada berdiri megah tinggi Menara Peninsula. Gitu. Itu belakangnya itu adalah rumah saya pada waktu itu. Nah, ketika itu saudara kasih, ayah saya ini seorang pengusaha taksi ya, dulu tuh pengusaha taksi yang maksudnya lumayan, bukan lumayan sih, sukses begitu, sukses karena ayah saya itu mempunyai sekitar 100 ya, 100 taksi. Dulu tuh ayah saya itu punya tuh presiden taksi, gitu, presiden taksi. Nah, ketika itu karena ayah saya merasa sudah banyak uang, sudah cukup kehidupannya lebih dari cukup, ya akhirnya ayah saya memutuskan untuk menikah lagi, gitu. Gitulah orang Islam tuh begitu, makanya nggak percaya, gitu, gitu. Hanya hidup lagi, nggak apa-apa. Gitu. Al fitnah tuh minal qatli bro. Gitu. Sebenarnya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Gitu. Ya, mas saya lagi ngomenin itu tuh yang komentar-komentar. Nah, dia kan belum move on ya. Dia sudah murtad tapi masih menggunakan ayat Al-Qur'an. Kan gitu, bahwa al-qatli itu al-fitnah itu lebih apa ya? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kan Al-Qur'an. Kenapa dibawa-bawa lagi? Harusnya Anda tuh pakai Alkitab dong. Bagaimana menghadapi misalkan komen-komen yang nggak bagus, pakai Alkitab, jangan pakai Quran. Anda menjelek-jelekan Al-Quran tapi Anda sendiri menggunakan Al-Quran. Sama dengan si Saiful Ibrahim, kita itu nggak suka Al-Quran, nggak suka Nabi Muhammad. Ketika menasihati si MKC, wala tahinu wala tahjanu innallaha ma'ana, itu kan sungguhnya Allah bersama kita, itu kan hadis. Halo, kawan dia, mereka belum move on. Oke, nah sekarang dia kata tidak setuju dengan poligami. Mari kita lihat ya, apakah poligami itu sesuatu fakta? Ya, fakta. Poligami adalah sebuah fakta yang sudah terjadi di zaman dulu, sejak zaman Yahudi sudah. Sebelum Yahudi pun sudah, kan Ibrahim belum Yahudi, sudah ada. Ketika Yahudi, Ishak juga poligami, Musa poligami juga. Bahkan Yesus pun lah hasil poligami. Nabi Daud kan menikahi Barseba, dari Barseba itulah lahir bla 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 kepada nanti keturunan daripada Yesus itu. Jadi semua itu hasil poligami, itu sebuah fakta yang nggak bisa kita pungkiri ya. Nabi Muhammad pun berpoligami dan alasannya untuk menolong kan, apabila kamu tidak mau atau tidak khawatir tidak adil terhadap anak yatim dan dan wanita miskin itu, katanya maka menikahilah 1, 2, 3 dan 4. Jadi alasannya karena menolong, bukan karena nafsu, demikian ya. Dan itu fakta. Bukan perintah, bukan, tapi pembolehan ya daripada berzina. Nah, karena zina itu kan sesuatu yang nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Nah, di sini kan saya akan buktikan bahwa ya di sini ya, bahwa perzinahan itu sesuatu fakta juga yang mungkin karena agama tidak bisa mengcover ya. Bahkan di NTT yang mana dia hidup, kan dia hidup di NTT nih, di sana ya banyak sekali perzinahan nih. Silakan baca ya, yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong itu Pak Pendeta Melatok, orang yang terkenal di sana dan berpengaruh ya. Nih silakan. Zaman dulu, sejak sebelum Kristen ada, sejak zaman Yahudi sudah ada nabi-nabi dan mereka berpoligami dan gak ada masalah. Kenapa Kristen ribut-ribut bermasalah mengatakan bahwa kalau dia poligami berarti bukan nabi? Ini daftar nabi ya, daftar nabi yang berpoligami ya, daftar nabi agama Abrahamik ya. Ini berarti nabi Yahudi, nabi Kristen, nabi Islam dan seterusnya ya. Kita ambil yang Yahudi ya. Ibrahim ini nabi nih, dan dia poligami kan. Hagar, siapa lagi? Yang Sarah kan poligami, ini nabi berada. Oke, siapa lagi yang poligami? Yang kita... Ishak juga poligami ya. Yakub saya nggak tahu ya. Next, saya tahu ya. Oke. Harun, Miriam, Musa kalau nggak salah dia juga berpoligami ya. Dia punya istri 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, sorry kalau salah ya. Kemudian Salomo istrinya banyak berada, 300 berada ya. Kalau Salomo tidak berpoligami maka tidak akan lahir Yesus. Contoh lagi ya, kalau Salomo tidak, ini maksud kalau Daud ya, Daud yang banyak ya, Daud itu 300, dan kalau Daud tidak berpoligami tidak akan ada lahir keturunan dari Yesus ya. Next ya. Berpoligami tidak akan lahir ada sejak nabi-nabi sebut orang sana di NTT itu, mungkin karena poligami nggak boleh, timbullah perselingkuhan ini. Silakan. Pamel atau khotbah, maka dia datang saudara. Saya hampir tiap minggu pasti saya khotbah selingkuh. Karena saya tahu di Kupang ini tukang selingkuh banyak banget.
Orang manusia yang sifat kayak binatang banyak banget di Kupang ini. Padahal kantong Kristen, mau oknum pejabatnya, ada yang dulu miskin, baru dapat gaji sedikit, sudah mau mulai selingkuh piara perempuan di luar. Bukankah ini kurang ajar? Padahal mereka sudah janji nikah, dan mereka pikir janji nikah itu adalah janji kepada manusia. Mereka pikir janji kepada bapak saksi, janji kepada orang tua, janji kepada pendeta. Salah, engkau janji kepada Tuhan Allah. Aku akan setia dalam suka dan duka, untung rugi sakit sehat, dalam keadaan apapun aku berjanji tidak akan ada wanita idaman lain atau pria idaman lain. Tapi anak baru 2, anak 3, bahkan pendeta-pendeta, oknum pendeta setan pun banyak yang selingkuh sama jemaat. Mana mungkin saya tutup mulut? Tidak akan. Ya kan, ini fatwa, fakta bahwa memang di sana itu entah karena agama atau apa, orang ada yang selingkuh. Berarti apa? Ada sebuah permasalahan yang belum difasilitasi, belum dijawab oleh agama gitu loh. Bapak poligami diantaranya ya, di samping untuk menambah keturunan sebagai misi, ingat ya, misi nikah itu memiliki anak yang soleh dan solehah berketurunan. Yang kedua, menghindari daripada perzinahan. Wala taqrabuz zina, kan gitu, karena zina itu katanya jalan yang kefasikan. Jadi jalan yang tidak fasik apa? Ya nikah gitu loh. Oke, dan ini juga sama nih, ketika ada niat untuk poligami di Raja Henry dan ditolak oleh Paus, sementara Paus di Roma kan dibantu oleh si Henry. Bahkan ekspansi perang salib pun dibantu sama Henry. Tapi ketika si Henry itu mau kawin lagi, kadang nggak ada yang punya. Ingat ya, raja itu harus punya anak untuk sebagai tahta ya, untuk memberikan semacam regenerasi kepada raja baru anaknya. Tapi nggak dapat anak-anak selama sekian puluh tahun. Dia mau kawin lagi, nggak boleh kata si Paus. Nih, akhirnya timbullah namanya agama Anglikan di Inggris ya, next ya. Proses dari memaksakan kekristenan ini sangat berhasil pada saat zaman Paus Gregorius yang melakukan misi menginjili dan memaksakan agama Kristen untuk jadi Katolik pada tahun 590-an itu sampai tahun 800-an. Misi tersebut terus muncul ya tahun 1500-an yang namanya Raja Henry VIII. Saat itu Raja Henry VIII adalah rajanya Inggris pada tahun 1500-an. Ya, Raja Henry VIII inilah yang menolak dan menjadikan Inggris sebagai negara yang berdasarkan Kristen Anglikan. Kristen Anglikan ya, bukan Anglingan. Di mana hal tersebut ya bermula saat Raja Henry VIII sudah menikah selama 20 tahun dengan istrinya, yaitu Catherine, ya, Ratu Catherine dari Aragon. Jadi Raja Henry VIII ini udah nikah 20 tahun dengan Catherine dari Aragon dan tidak punya anak. Seorang raja kalau tidak punya anak jadi masalah, ya, karena dia raja dan ingin penerusnya ini yang jadi raja berikutnya. Sehingga dia meminta izin kepada Paus untuk bisa kawin lagi atau menceraikan. Dia minta cerai sebenarnya. Dia nggak minta poligami, tapi dia minta cerai. Ya, supaya dia bisa kawin lagi, supaya ada keturunan. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Paus. Paus bilang tidak bisa, tidak mau tahu, kita tidak boleh. Sehingga Raja Henry VIII marah, ya dia komplain, ini mau gimana kerajaan kami, kalian jangan egois, kalian minta perpuluhan saya kasih gitu kan, kalian minta duit saya kasih, saya nyumbang begitu banyak untuk kekristenan. Tetapi begitu saya ada masalah, nggak dipeduliin gitu. Sehingga membuat Raja Henry VIII ini berpaling. Ya, dia berpaling menjadi mengikuti dan mengubah sistem di kerajaan dia, tidak lagi berpatokan kepada Katolik, tetapi berpatokan kepada Kristen Anglikan. Itu fakta kekristenan yang bahkan Kristen pun menjadi denominasi pecah kan gara-gara itu. Nah, Islam memberikan solusi. Jadi poligami itu sebuah solusi dari permasalahan keluarga yang tidak memiliki solusi gitu ya. Ingat ya masalah si Daifa itu, Lucy Daifa, kan dia orang murtad tuh, dibawa ke Bali sekian tahun, lalu tidak cocok sama suaminya, udah punya anak, ke Jakarta, waktu suaminya mendatangnya, lalu dia takut anaknya dibawa sama suami yang Kristen.
Ya udah cerai, lalu saya buat komen, kok bisa orang Kristen cerai? Kata dia, saya kan pakai KTP Islam cerainya. Sudah cerai, sekarang apa dia? Ya tetap aja menginjili. Jadi mereka itu beragama Kristen, tetapi kalau cerai pakai Islam. Aneh bukan? Itu berarti apa? Agama itu tidak bisa memberikan solusi dalam hal perceraian. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau apa, dan tidak bisa memberikan solusi apabila perkawinan tidak melahirkan keturunan. Nah, Islam memberikan solusi, dibolehkan ya bagi yang mendesak. Ingat, yang mendesak dan tidak karena nafsu ya. Nabi Muhammad tuh menikahi istri-istrinya itu kan banyak kan janda tua semua, dan mereka itu orang-orang janda-janda perang. Yang gadis itu baru Aisyah kalau nggak salah, demikian ya. Islam menolong gitu, demikian. Jadi dapat disimpulkan satu ya, si Febran ini mencoba-coba untuk menggantikan si MKC. Nggak masalah, silakan aja ya. MKC mau begini mau begitu Anda ikutin, tapi risikonya tanggung sendiri ya. Kalau umat muslim juga tidak bisa kan dia mendiamkan diri gitu ya. Kalau sampai menghina Nabi Muhammad, misalkan melecehkan agama, Anda siap-siap saja berhadapan sama kaum muslimin. Apalagi Anda ini kan ketahuan mukanya begini, tempatnya ketahuan, keluarganya pun ketahuan tracknya. Kedua, dia ini masuk murtad kalau kita jujur ya. Itu karena perempuan, itu ya sudah titik, karena selangkangan lah kasarnya. Coba tunjukkan tanggal baptis Anda dan tanggal Anda menikah. Dapat saya buat semacam korelasi. Ada korelasi kuat antara nikah dan pembaptisan. Ada korelasi kuat antara dia baca Alkitab, murtad, dan karena kawin. Jadi mirip-mirip dengan si Fatimah Sadiah. Fatimah Sadiah Jawa menikah sama suaminya NTT, dia orang Sunda menikah sama perempuan NTT, hampir sama. Dan ketika dia itu mau dibaptis kan diajari Alkitab. Nah, diajari Alkitab itu kesannya seolah-olah usah menemukan kebenaran A, B, C. Bukan, Anda tuh sedang diinjili. Sudah untuk K, T, Si, Sa, Si. Sekarang demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.